Ya. Mohon izin Pak Kepala. Ya. Di sini kami ingin melakukan wawancara terkait penggunaan evaluasi terhadap penilaian sakit kita di BPPPMPV bidang otomotif dan elektronika. Yang pertama mengenai apakah di Satuan Kerja BPPPMPV BOE Malang melakukan rapat koordinasi secara rutin untuk pengukuran kinerja secara berkala, Pak. Untuk pengukuran kinerja memang secara prinsip kita selalu mengadakan pertemuan tiap bulan sekali ya. Dan kalau dipandang perlu, kadang-kadang kita juga menyiapkan pertemuan-pertemuan yang sifatnya mendesak kalau memang dibutuhkan. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita lakukan kadang bersifat khusus untuk kegiatan akib, atau kadang-kadang kita insertkan di dalam rapat-rapat bulanan di manajemen. Terus yang kedua Pak, mengenai keterlibatan pimpinan, apakah Bapak hadir juga dalam setiap kegiatan pertemuan rutin tersebut? Saya akan selalu berusaha hadir. Karena apa? Karena dulu saya juga operator akib. Laporan kinerja itu saya juga pernah jadi bagian dari itu. Dan apabila waktunya bertabrakan, biasanya saya minta digeser supaya saya bisa melihat hasil-hasil yang dicapai dan kekurangan apa nanti untuk solusi-solusi ke depannya. Terus untuk yang selanjutnya dalam pertemuan tersebut, apakah Bapak juga secara intens memberikan arahan, kemudian rekomendasi terhadap capaian-capaian kinerja tersebut, Pak? Oh iya pasti ya, karena bagaimanapun juga itu kan bagian dari perjanjian kinerja kepala ya. Jadi kalau memang ada masalah dan lain sebagainya, saya selalu memberikan arahan, solusi, alternatif yang bisa dicari jalan keluarnya. Karena kalau permasalahan itu dibiarkan, nanti akan merembet ke yang lain. Saya selalu memberikan dukungan kepada teman-teman dan tim kerja agar perjanjian kinerja yang sudah kita tanda tangani bisa tercapai secara maksimal. Ini terkait dengan reward and punishment, Pak, terhadap pegawai. Apakah dari hasil pengukuran kinerja itu menjadi dasar juga dalam penentuan reward and punishment kepada pegawai, termasuk mutasi ataukah perpindahan pegawai gitu, Pak? Iya, capaian kinerja tentu ini berasal dari teman-teman pegawai itu sendiri. Jadi kinerja teman-teman itu juga diukur karena itu bagian dari satu kesatuan kinerja lembaga. Kita tentu berharap setiap unit, bahkan setiap orang itu akan melakukan pekerjaannya secara maksimal. Jadi kalau ada orang-orang yang memang kinerjanya bagus, kita kasih reward ya. Reward itu bukan hanya berupa penempatan di satu unit, bahkan reward itu kita bisa berikan dalam bentuk kesempatan dia untuk mengikuti kegiatan atau mengikuti tugas-tugas. Nah, itu salah satu bentuk. Dan kalau ada posisi-posisi yang memang bagus ya kita promosikan. Nah, sedangkan bagi teman-teman yang kiranya belum bisa menunjukkan kinerja bagus ya, kita kasih punishment itu dalam bentuk ya pengurangan keterlibatan, agar teman-teman itu berpikir kenapa ya kok saya tidak dilibatkan dan lain sebagainya. Nah, harapannya nanti dia akan sadar, oh kemarin ternyata saya ada kinerjanya kurang bagus. Kemudian punishment lain juga kalau memang sudah kelewatan ya biasanya kita pindahkan posisinya ya, sambil kita sampaikan bahwa kinerja Anda di unit ini mempengaruhi capaian kinerja secara kelembagaan ya, mohon maaf sementara Anda belajar dulu di unit yang lain untuk nanti kita pindahkan lagi kalau memang dia sudah mampu ya memenuhi target-target. Ini bagian dari reward dan punishment yang kita laksanakan, dan kita sangat terbuka sekali, transparan. Jadi kalaupun ada yang menanyakan kenapa si A begini, si B begini, ya kita jelaskan. Ya, itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Laporan kinerja. Apakah data dalam capaian laporan kinerja tersebut mempengaruhi dalam penyusunan program atau kegiatan di tahun-tahun berikutnya, Pak?
Ya tentu ya, laporan kinerja tahun sebelumnya itu akan kita gunakan untuk kedepannya. Kalau seandainya ada target-target yang melampaui capaian, ya itu kan anomali kadang-kadang ya. Bisa di atas 120 karena mungkin ada strategi baru yang kita terapkan. Kita akan gunakan referensi kemarin untuk mengubah strategi. Sedangkan kalau ada yang belum tercapai dari kegiatan-kegiatan tersebut, kita juga akan mengevaluasi apa masalahnya. Ya, kenapa itu tidak bisa tercapai, strategi apa yang perlu kita persiapkan agar target-target tersebut tercapai. Dan kemudian apabila ada target-target yang sudah terpenuhi, kita juga tidak puas dengan hanya untuk itu saja, kita selalu mencari inovasi. Kira-kira ada nggak strategi apa yang perlu kita mantapkan nanti untuk mencapai target-target yang lebih lagi ya. Nah, referensi laporan kinerja tahun lalu selalu kita evaluasi ya, yang mana kurang, yang mana berlebih, ini untuk penyesuaian target-target berikutnya sehingga laporan kinerja kita itu selalu ya sesuai dengan perencanaan dan eksekusinya. Baik Pak Made, kamu boleh tahu bagaimana strategi yang diambil oleh Pak Made untuk membangun budaya organisasi agar capaian kinerja organisasi dapat meningkat? Terima kasih Mbak. Kita sebagai ASN sudah punya core value yang bernama berakhlak ya. Jadi core value ini yang kita pakai sebagai pijakan untuk budaya organisasi. Salah satunya itu berorientasi pelayanan ya. Kita berusaha melayani semaksimal mungkin customer kita, yaitu guru-guru kita, untuk memberikan pelatihan yang terbaik. Kemudian selain itu juga di unit-unit kerja kita, jadi program keahlian, kita juga menempatkan atau membentuk role model. Jadi penanggung jawab program itu dan juga manajemen itu bagian dari role model untuk memberikan hal baik kepada staf-staf kita. Budaya-budaya yang sudah ada di sini cukup bagus karena memang lembaga ini dulu lembaga rintisan yang dulu bekerja sama dengan pemerintah Swiss dan Jerman. Jadi budaya yang ada di sini kita kuatkan lagi ya. Saya optimis sekali karena budaya yang sudah dibangun sudah cukup bagus dan kinerjanya juga sudah sangat baik. Dengan pendekatan budaya yang sekarang sudah diarahkan oleh pemerintah, yaitu berakhlak, ini kita akan kuatkan. Budaya organisasi yang kita kembangkan selain mengacu kepada core value ASN, yaitu berakhlak, kita juga mengembangkan role model yang ada di masing-masing unit kerja. Selain role model juga kita menempatkan beberapa leaflet dan pamflet yang akan mengubah budaya kerja kita dan selalu mengingatkan kita di sini. Ini ada beberapa contoh, misalnya ada 10 budaya malu yang menjadi bagian dari referensi teman-teman. Kemudian ada juga terkait dengan BBBM. Di sini ada beberapa leaflet kaitannya dengan tersebut, dan kemudian hal-hal yang bisa mendorong ya, memberikan semangat kepada teman-teman untuk selalu berkinerja lebih baik lagi. Terkait kinerja organisasi, kami memang di bagian tata laksana dan kepegawaian tidak terlibat secara langsung, tetapi kami berupaya untuk membantu mengkoordinir, mengkolek hasil dari kinerja pegawai, masing-masing pegawai yang ada di BP, PPM, PV, BOE untuk dilaporkan kepada kami melalui link yang telah kami sediakan, sehingga pegawai bisa mengupload sendiri hasil kinerja pegawainya masing-masing ke dalam link tersebut. Hasil dari kumpulan laporan dari kinerja masing-masing pegawai itu yang akan dipakai oleh bagian perencanaan dan pemrograman dan perencanaan untuk dilaporkan sesuai dengan kebutuhannya, terutama di laporan yang biasa kita kenal di Sakip. Saya Enis Diorini
Jabatan saya pengelola keuangan dan pelaporan. Saya telah ditunjuk sebagai tim evaluasi AKIP internal. Sebagai kegiatan tim evaluasi AKIP internal, kita telah melakukan evaluasi secara berkala dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dari hasil yang kita lakukan, telah kita upload dalam aplikasi Spasi kita. Dalam melaksanakan evaluasi internal, kami telah berkoordinasi juga dengan tim Sakip yang sudah ditetapkan oleh BOE dan juga berkoordinasi dan melakukan diskusi dengan pembina yaitu manajemen dari BPPB BOE Malang.